Baik, di sini kami dari kelompok 14. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar kami yang berjudul Analisis Penerapan Sustainable Procurement and Purchasing menggunakan metode Cost Benefit Analysis, Social Return on Investment, dan Life Cycle Costing pada UMKM Mama Rahma EcoBook dengan dosen pengampu Ibu Isnah Nugraha. Next. Di sini kami bertiga dengan saya sendiri, Delita Bilkis dengan NPM 22009. Saya Naswa Sabrina dengan NPM 22003. Saya Salsabila Aulia Rahma dengan NPM 22040. Baik, di sini kita akan menjelaskan mengenai yang pertama yaitu ada pendahuluan, lalu yang kedua ada tinjauan pustaka, lalu yang ketiga ada metodologi penelitian. Dengan jurnal acuan, yang pertama yaitu dari metode cost analysis dalam pembangunan rusun penjaringan dengan metode NPV, IRR, PP, BCR menggunakan software investment evaluation. Lalu yang kedua ada analisis social return on investment pada UMKM keripik jamur tiram Desa Talang Kering melalui program tanggung jawab sosial. Lalu yang ketiga yaitu ada analisis life cycle cost pada proyek pembangunan cendana residen. Baik, di sini dari revisi kemarin itu terdapat revisi pada bab pertama yaitu format yang tidak sesuai dan di sini saya sudah menyesuaikan sesuai formatnya. Next. Baik, di sini ada pendahuluan. Sustainable Procurement and Purchasing, pengadaan dan pembelian berkelanjutan, semakin penting bagi UMKM karena tidak hanya memperhitungkan efisiensi biaya, tetapi juga dampak sosial dan lingkungan. Salah satu bentuk penerapannya adalah zero waste, yaitu mengurangi limbah dengan memilih bahan baku, produksi, konsumsi, dan penggunaan ulang yang ramah lingkungan. Mama Ramah Eco Bookstore UMKM di Surabaya menjalankan konsep ini dengan menjual superfoods, yakni berbagai macam rempah-rempah untuk menunjang kehidupan vegan dari konsumen, serta menyediakan produk seperti perawatan tubuh dan perlengkapan rumah tangga yang dapat dibeli dengan sistem isi ulang atau refill. Namun, ada beberapa tantangan seperti harga bahan baku berkelanjutan yang lebih mahal, keterbatasan pemasok lokal, serta rendahnya kesadaran pelanggan tentang pola konsumsi ramah lingkungan. Selain itu, dampak konsep ini terhadap keuntungan bisnis belum terukur secara jelas. Penelitian ini menggunakan Cost Benefit Analysis, Social Return on Investment atau SROI, dan Life Cycle Costing atau LCC untuk menilai efektivitas strategi pengadaan dan pembelian yang diterapkan. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran tentang manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan berkelanjutan bisnis Mama Rahmah Eco Bookstore. Next. Selanjutnya ada bab 2 atau tinjauan pustaka yang menerangkan tentang sustainable. Sustainable, kata sustainability dalam bentuk lain yaitu sustainable dalam bahasa Indonesia memiliki arti keberlanjutan. Konsep keberlanjutan ini berasal dari istilah pembangunan berkelanjutan yang didefinisikan sebagai pembangunan yang dilakukan demi memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan generasi selanjutnya. Pengertian dari Sustainable Procurement and Processing merupakan proses membeli barang dan jasa dengan mempertimbangkan keseimbangan ekonomi, sosial, dan dampak lingkungan. Tujuannya adalah mengurangi dampak negatif, meningkatkan efisiensi, dan mendukung keberlanjutan.
Pendekatan ini memastikan bahwa pembelian tidak hanya mengutamakan harga, tetapi juga tanggung jawab sosial dan lingkungan. Metode yang dipakai dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan ada tiga, yaitu cost-benefit analysis, social return on investment, dan life cycle cost. Cost-benefit analysis merupakan suatu alat untuk menganalisa dengan menggunakan suatu prosedur yang sistematis dengan membandingkan serangkaian biaya dan manfaat yang timbul dari suatu aktivitas atau kegiatan. Yang kedua yaitu social return on investment adalah cara untuk mengukur seberapa besar manfaat sosial dan lingkungan dari suatu kegiatan atau proyek dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Esrai mempertimbangkan bagaimana suatu investasi atau program dapat mengurangi ketimpangan, mencegah degradasi lingkungan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lalu yang ketiga ada life cycle cost. Metode life cycle cost dipergunakan untuk mengetahui besarnya biaya yang dikeluarkan pada masing-masing alternatif selama masa daur hidupnya. Selanjutnya yaitu bab 3 metodologi penelitian. Next. Pada tahap pengumpulan data, yang dimana pada waktu dan tempat penelitian dilakukan di Mamarama Ecobulk Ketintang Selatan, nomor 9 Blok AD, Jambangan, Surabaya, Jawa Timur, di mana Mamarama Zero Waste yang merupakan bisnis yang mengusung konsep keberlanjutan dengan memberikan dampak negatif yang rendah bagi lingkungan. Data yang digunakan yaitu ada data biaya listrik atau energi, data biaya gaji karyawan, data biaya bahan baku, data biaya bahan tambahan, data biaya kemasan, data biaya pemasaran, data biaya pemeliharaan, data pendapatan, data pemasukan lokal, data loyalitas pelanggan, data Expo UMKM, data biaya transportasi, bahan baku, dan data biaya daur ulang. Dari ketiga metode ini, CBA, LCC, dan SROI, yang pertama pada metode CBA digunakan untuk menganalisis aspek ekonomi dengan perhitungan net benefit, benefit cost ratio atau BCR, net present value atau NPV, dan pay period untuk mengevaluasi kelayakan finansial usaha. Nah, pada metode yang kedua SROI yaitu dalam aspek sosial, yaitu untuk mengukur manfaat ekonomi dari dampak sosial seperti peningkatan pendapatan pemasok, kesejahteraan karyawan, dan kontribusi bagi masyarakat, serta pelanggan melalui perhitungan rasio SROI. Lalu pada metode yang ketiga atau LCC, yang digunakan dalam aspek lingkungan, yaitu untuk menghitung total biaya siklus hidup produk, termasuk energi, transparansi, bahan baku, daur ulang kemasan, untuk mengidentifikasi efisiensi biaya dan dampak lingkungan jangka panjang. Next. Lalu pada tahap flowchart, di mana pada alur diagram alir yang diawali dengan mulai, lalu kemudian ada dilanjutkan dengan studi literatur dan studi lapangan, lalu dilanjutkan rumusan masalah, lalu dilanjutkan tujuan praktikum, setelah itu dilanjutkan identifikasi variabel operasional, lalu dilanjutkan pada tahap pengumpulan data. Setelah tahap pengumpulan data, dilanjutkan pengolahan data, yaitu pada masing-masing aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan yang kemudian akan diolah menggunakan software Excel. Jika perhitungan pengolahan data ini valid, maka dilanjutkan ke hasil dan pembahasan. Jika hasil yang didapatkan tidak valid, maka diulang yaitu pada tahap pengumpulan data. Setelah itu, jika valid, setelah hasil dan pembahasan, maka kesimpulan dan selesai. Nah, pada variabel terikat, yaitu pertama mengukur penerapan sustainability menggunakan metode CBA, SROI, dan LCC. Pada aspek ekonomi ada variabel terikatnya net benefit, NPV, BCR, dan payback period. Pada aspek sosial yaitu manfaat sosial dalam bentuk ekonomi, SROI, loyalitas pelanggan, serta kesejahteraan pemasok karyawan. Lalu pada variabel lingkungan yaitu total biaya lingkungan, penghematan biaya, pengurangan limbah, dan dampak emisi karbon. Lalu pada variabel bebas yaitu adalah faktor yang dipengaruhi oleh kebijakan sustainable procurement and purchasing. Pada aspek ekonomi yaitu biaya tetap dan variabel, biaya pendapatan, serta biaya operasional. Lalu pada aspek sosial yaitu jumlah pemasok lokal, kepuasan pelanggan, pelanggan tetap, serta dampak komunitas dan CSR. Lalu pada aspek lingkungan yaitu pengurangan plastik, konsumsi energi, efisiensi transportasi bahan baku, dan pengelolaan limbah.
Sekian tugas UTS kami presentasikan. Kami dari kelompok 14. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.